Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat rekan-rekan yang malam hari ini menyempatkan waktunya ya untuk bisa hadir di webinar spesial dari HMA di malam hari ini. Memang kalau malam minggu itu bisa dibilang rada dilema ya sebetulnya ya, karena biasanya malam minggu dipakai buat waktu keluarga ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti kita bisa agendakan di webinar ke depan yang pesertanya bisa jauh lebih banyak ya, biasanya hampir 100 bahkan 100 lebih ya, tapi memang lebih efektif di hari biasa. Nah, insya Allah pekan depan akan ada webinar lagi di hari biasa, jadi nanti teman-teman cek aja info di grup HMA ya, insya Allah nanti akan ada webinar yang free yang insya Allah kita akan rutin laksanakan di setiap pekan ya. Temanya tentu tidak tidak terus berlanjut ya, tapi nanti biasanya akan tematik aja. Mungkin sekarang bahas tentang stroke, pekan depan bisa jadi bahas tentang diagnosa, pekan depan lagi bisa jadi bahas tentang nyeri ya. Pokoknya insya Allah akan ada manfaat dari setiap webinar yang kita adakan. Oke, insya Allah alhamdulillah di malam hari ini Ustaz Andi Asri juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita di malam hari ini akan bahas mengenai tentang sebuah tema ya, sebuah judul atau sebuah tema yang sangat berkaitan dengan value dari HMA itu sendiri. Ya, mungkin ada teman-teman di antara teman-teman yang baru mengikuti webinar HMA, sedikit mungkin saya bisa jelaskan ya. Jadi Healthy Mastery Academy ini adalah sebuah lembaga training ya, kita menghadirkan banyak jenis training baik yang berbayar ataupun yang gratis ya. Yang gratis kita buka secara umum, siapa saja bisa ikut, apapun latar belakangnya, dimanapun kotanya ya, seperti di malam hari ini bebas ya, semuanya bisa ikut. Nah, nanti teman-teman yang pengen memperdalam keilmuan bisa teman-teman mengikuti training-training kita yang berbayar, yang itu mungkin bisa seharian atau 2 harian dan seterusnya, dan harganya pun insya Allah cukup relatif terjangkau ya, sebanding dengan keilmuan dan fasilitas yang didapatkan ya. Dan kita senantiasa memberikan juga keilmuan lain ya di grup-grup HMA secara gratis kepada teman-teman semua. Nah, salah satunya di antara training-training HMA ada salah satu training yang paling tinggi tingkatannya kalau di kita itu namanya training stroke comprehensive, yaitu training yang bisa menjadikan seseorang yang mengikuti training tersebut sebagai seorang spesialis stroke atau seseorang yang bisa mulai melakukan terapi ya atau penanganan untuk kasus stroke. Nah, malam hari ini kita akan bahas secara jauh lebih dalam ya, bagaimana caranya teman-teman ya, apapun latar belakangnya, jadi baik sebagai apa namanya, sebelumnya sudah sebagai terapis atau saat ini belum sama sekali mengenal tentang keilmuan terapis ya, atau belum sama sekali pernah belajar tentang keilmuan kesehatan tradisional dan lain-lain. Apapun latar belakangnya, insya Allah nanti teman-teman bisa mendapatkan insight dari malam hari ini ya. Alhamdulillah nih Ustaz Andi juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah founder dari HMA dan beliau juga sudah praktek di dunia kesehatan ini mungkin lebih daripada 24 tahun ya, dan sudah menspesialisasikan diri sebagai seorang spesialis stroke itu mungkin sekitar 10 tahun lebih ya. Jadi pasien stroke yang udah beliau pegang itu udah banyak sekali ya, mulai dari yang baru terkena stroke sampai yang sudah bertahun-tahun ya, dari yang kasus ringan sampai yang sangat berat itu beliau juga sudah tangani, dan muridnya sudah banyak banget ya, bahkan mungkin kalau dari awal sampai sekarang sudah ribuan ya murid beliau, dan alumni dari training stroke komprehensif saja yang secara resmi kita adakan ya. Di luar itu udah banyak banget, tapi yang secara resmi yang kita hitung dari awal sampai dengan saat ini itu sudah hampir 100 orang di seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah malam hari ini ada salah satu contohnya, Pak Mulyadi ya. Beliau salah satu alumni dari training stroke komprehensif waktu itu di Bandung kalau tidak salah, Pak Mulya. Nah, teman-teman yang lain yang malam hari ini hadir, saya lihat juga ada beberapa ya,
Bandung, di Bekasi, kemudian di mana lagi ya? Di Bekasi itu beberapa kali, di Jakarta sekali, di Bandung sekali, dan insya Allah di bulan Juli, bulan depan, kita akan mengadakan training stroke komprehensif di Banyumas. Nah, ini kabar bahagia buat teman-teman yang berada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat, mepet Jawa Tengah ya, sekitaran, pokoknya sekitaran daerah Banyumas. Ini kabar bahagia buat teman-teman karena di sana akan hadir. Karena biasanya kalau di Jabodetabek teman-teman kan lumayan jauh. Kemudian buat teman-teman yang di Jawa Barat dan Jabodetabek gimana? Insya Allah akan ada, tapi nanti di bulan September. Jadi setelah dari Banyumas, baru nanti lari ke September di Jabodetabek. Ya, nanti informasi lengkapnya akan saya sampaikan. Tapi malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara mudah sebagai seseorang untuk menjadi seorang spesialis stroke. Mungkin kalau teman-teman berada di dunia kedokteran, ya pernah dengar dokter umum, dokter spesialis jantung dan lain-lain. Nah, mungkin di dunia kesehatan tradisional juga sama, gitu ya. Nah, oke. Saya sapa terlebih dahulu Ustaz Andi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Insya Allah nih malam minggu nggak kemana-mana, malah ngadain webinar ya. Kira dipindah Ya, tadi biasanya malam-malam di kota Sukabumi sama keluarga, ke kotanya jadi siang-siang. oh iya. Jadi malamnya Jadi pulang ke rumah. jadi dirapel tadi siang ya. Iya. Oke. Malam Jadi hari ini kita pindah ke siang. rada spesial nih Ustaz. Kalau satu bulan setengah bulan kemarin kita bahas nyeri mulu ya. Bahas tentang bagaimana penanganan nyeri, kemudian tips-tips mengatasi nyeri dan lain-lain. Nah, malam hari ini rada lompat sedikit, kita akan bahas mengenai tentang stroke ya, dan lebih tepatnya bagaimana mungkin ya di antara teman-teman di sini yang memang latar belakangnya sudah sebagai terapis ataupun malah belum sama sekali, atau mungkin ada juga mungkin di malam hari ini keluarga dari pasien stroke gitu kan, yang pengen punya keilmuan apa namanya terapi, mungkin keluarganya dan lain-lain. Nah, mungkin Ustadz bisa jelasin sedikit Ustadz malam hari ini yang mau kita bahas secara lebih dalam itu di bagian apa nih Ustadz? Monggo Ustadz. Iya, terima kasih Kang Tommy. Jadi kita mau bahas malam hari ini tentang kan judulnya kan jago terapi stroke begitu ya. Artinya malam hari ini saya coba mengupas apa sih yang dibutuhkan ketika seseorang menemani atau menterapi penderita stroke gitu kan, apa saja yang perlu mereka pelajari, keilmuan apa saja, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peluang bisnis di dunia terapi stroke gitu. Jadi nanti akan dikupas juga gitu ya beberapa hal tentang terapi stroke ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan gitu ya, sangat menjanjikan bahkan ketika kita bisa menguasai beberapa teknik selain terapinya, meramunya dan segala macam, termasuk juga bagaimana cara memasarkannya. Seperti itu Kang Tommy. Ya, Masya Allah. Kayaknya menarik banget ya. Apalagi buat teman-teman yang lagi pengen banget punya usaha nih di rumahnya sendiri ya, pengen serius gitu kan, membuka rumah terapi. Nah, ini kayaknya angin segar nih Ustadz ya. Ya, salah satu contohnya adalah Pak Mulyadi yang hari ini sudah totalitas menjadi spesialis stroke. Nah, Ya, mungkin nanti bisa di-spill dikit tuh, Zat. Penghasilan terapis spesialis stroke tuh berapa gitu ya kalau teman-teman serius gitu kan biar tambah semangat gitu kan. Karena kalau teman-teman spill penghasilannya Ustadz Andi satu kali terapi, nah teman-teman mungkin akan jauh lebih semangat lagi gitu ya. Oke, malam hari ini supaya tidak penasaran langsung aja saya mempersilakan kepada Ustadz Andi Azwi untuk bisa menyampaikan materinya di malam hari ini. Silakan Ustadz. baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa huwa islamiyah.
wa nuridu bina fi zilarul jihad hatta iskariman musyahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, terima kasih Kang Tommy. Selamat bergabung sahabat-sahabat sehat dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Karawang, Cikarang, Cirebon, Kendari, Masya Allah ya. Pak Syahrudin ini kalau nggak salah sudah daftar ikut training TSK di Banyumas ya. Jauh-jauh dari Kendari ya, Masya Allah. Kemudian dari Palembang, Bu Suryansih. Dari Pekalongan, Masya Allah ya. Dan sepertinya hadir malam hari ini para praktisi kesehatan semua ya, terapis-terapis nih. Ada yang topung, ada yang fasdu, ada yang bekam ya. Ada yang pijat tradisional dan lain sebagainya, Masya Allah. Saya bahagia malam hari ini bertemu dengan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan malam hari ini apa yang ingin saya bagikan kepada sahabat semua adalah sesuatu yang bermanfaat, yang mana tentunya saya ingin apa yang saya sampaikan ini bisa disebarluaskan begitu ya ke banyak orang, ke setiap nafas, agar mereka bisa merasakan kembali kesempatan hidup ya seperti sebelum mereka terkena penyakit stroke. Saya izin share screen sahabat sehat semua. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, baik, sahabat sehat. Sekarang kita akan belajar tentang jago terapi stroke. Sebelum saya mulai masuk kepada materi jago terapi stroke, saya ingin tanya nih kepada sahabat sehat semua yang hadir malam hari ini. Siapa di antara Anda yang sampai hari ini menangani pasien stroke? Boleh ditulis di kolom chat. Ya, siapa saja di antara Anda yang menangani pasien stroke? Silakan ditulis di kolom chat ya. Oke, ada Kang Ipoy, ada Pak Lukman. Ini dua-duanya kalau nggak salah peserta training MLS seri besok ya. Hari Ahad siang, Masya Allah. Pak Suprianto, oke. Sedang melakukan terapi stroke ya bagi pasiennya. Oke, baik. Apakah ada di antara sahabat sehat yang merasa kebingungan saat menangani pasien stroke? Silakan. Apakah ada di antara Anda yang cukup kebingungan, udah melakukan berbagai cara, berbagai teknik, ya, tindakan, tapi kok nggak ada perubahan sama sekali ya? Atau bahkan mungkin ada di antara Anda yang akhirnya jadi nggak pede dengan terapi. Karena merasa terapi Anda kok lama ya perubahannya, kok lama ya progres kesembuhannya ya. Kok kayaknya nggak ada perubahan apa-apa ya bahkan gitu. Apa ada yang mengalami hal yang sama? Ya, kadang jadi ragu, kadang jadi bimbang, kadang jadi insecure gitu. Ya, kadang jadi insecure. Duh, saya jadi nggak enak nih. Udah nerapi lama, udah nerapi berkali-kali, kok masih belum berubah gitu ya. Iya, padahal udah 7 kali terapi, padahal yang lain udah progres. Masih banyak yang belum bisa mengucapkan banyak kata. Baik, saya yakin apa yang sahabat sehat alami adalah juga yang dulu pernah saya alami, gitu ya. Yang akhirnya bingung, kadang saya harus konsultasi ke guru saya, gitu ya. Saya tanya studi kasus ini, kalau kasusnya begini bagaimana? Dan saya datang ke guru saya. Saya datang ke rumah beliau, saya nginep bersama istri saya, nanya. Saya kadang seharian di sana, saya ngeliat bagaimana beliau menterapi stroke begitu ya. Oh, kayak gini. Baru habis itu pasiennya
ketika saya terapi pasien saya lakukan hal yang sama dengan guru saya. Kadang pernah juga mengalami, guru saya bisa dengan teknik yang sama, tangannya bisa langsung angkat, kok saya nggak bisa ya? Ini ada yang salah di mana nih? Saya datang lagi, berguru lagi, belajar lagi, terus saya tanya lagi gimana, terus saya contohin yang saya lakukan seperti ini. Oh ternyata ada beberapa hal yang kurang pas gitu. Ada beberapa hal yang kurang tepat tekniknya. Nah akhirnya ya semakin lama saya mempelajari dan alhamdulillah ketemulah begitu ya beberapa teknik-teknik kunci yang membuat, sebentar saya pasang kabel charger dulu, lupa. Yang membuat progresnya cepat terlihat gitu ya. Jadi kita punya target. Nah, nanti saya akan jelasin beberapa hal ya. Oke, saya izin lanjut lagi ya. Baik. Sebelumnya, sahabat sehat mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Saya adalah Andi Hasbi Robby. Saya memulai karir di dunia terapi sejak tahun 2004 dan itu baru banget ya. Bagi saya itu baru banget tahun 2004 karena saya ketemu dengan salah seorang guru ya. Dia berpraktek terapi sejak tahun 99. Masya Allah ya, lebih tua lagi tuh dari saya gitu. Nah, jadi apa namanya banyak yang bisa saya pelajari akhirnya dari beliau gitu. Jadi saya berpraktek sejak tahun 2004 sampai 2014 saya mulai ngajar. Jadi 10 tahun saya fokus dengan praktek terapi. Setelah itu baru saya mulai mengajar di tahun 2014. 2014 mulai ngajar bekam, kemudian belajar lagi tentang pijat ya di tahun 2017. Kemudian mulailah fokus kepada terapi tentang stroke begitu ya sampai hari ini alhamdulillah. Oke, sahabat sehat, kita sekarang masuk ke penyakit stroke. Fakta dulu deh. Kita kan bicara fakta tentang stroke. Apa sih yang terjadi? Sahabat sehat, ternyata setiap menit, ini faktanya, sebanyak 1,9 juta sel otak dapat mati. Kalau 1,9 juta sel otak ini tidak terregenerasi dengan baik, maka akan terjadi yang namanya penurunan fungsi organ atau fungsi otak itu sendiri atau disebut degeneratif. Kemudian stroke itu merupakan penyebab utama disabilitas dan kematian nomor 2 di dunia. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah stroke. Di Indonesia, stroke menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian, yaitu sebesar 11,2% dari total kecacatan dan 18,5% dari total kematian. Ya, jadi ini adalah fakta tentang stroke. Lalu kenapa kemudian stroke ini bisa menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian gitu ya, yang jumlah yang cukup besar gitu, bahkan 8,3 dari 1.000 orang penderita stroke, dari 1.000 orang itu menderita stroke. 8,3 dari 1.000. Bayangkan, berarti berapa persen tuh? Kalau 10%-nya itu 100, 1%-nya itu 10, berarti sekitar 0,8. Ya, 0,8%. Ya, bayangkan. Dan itu terus bertambah, terus bertambah. Kenapa bisa terjadi? Nah, ada di fakta kedua. Ternyata di fakta kedua ada lebih dari 25 juta penderita diabetes tipe 2. Ya. Jadi dari 90% kasus sebenarnya bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Jadi penyebabnya dari 25 juta itu 40%-nya orang Indonesia karena makan makanan manis dan lemak tinggi. Lemak tinggi itu ya karena tepung, karena minyak gitu ya. Bayangkan makannya cimol, cilok, seblak, minumnya es teh Solo, apalagi ya boba ya dan bubuk-bubuk pemanis lainnya. Ditambah lagi aktivitas fisiknya kurang gitu ya.
Nah, alhamdulillah saya baru mulai lagi nih fitness lagi. Alhamdulillah dekat rumah ada tempat fitness yang cukup dekat dan alat-alatnya proper. Jadi saya coba rutinkan 2 hari sekali terapi di sana, terapi lagi fitness di sana biar bergerak terus. Nah, ya. Kemudian kita tahu, seperti yang kita tahu bahwa ternyata diabetes adalah salah satu penyebab terjadinya stroke karena kekentalan darah akibat gula darah yang tinggi. Gitu. Kemudian ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Apa itu? Merasa sehat. Karena ternyata banyak orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki resiko potensi penyakit degeneratif. Saya sebenarnya punya namanya daily habit DPI card gitu ya. DPI card. Jadi saya punya disease potential indicator gitu ya. Disease potential indicator card, DPI card, daily habit, di mana ketika Anda menjawab 7 pertanyaan dari daily habit itu, Anda bisa memprediksi atau memposisikan diri Anda ada di kuadran mana gitu. Kuadran yang fit atau kuadran yang merasa sehat atau kuadran yang bermasalah gitu ya. Nah, tapi tidak kita bahas hari ini. Insya Allah kita akan bahas di webinar berikutnya. Dan DPI card itu saya susun ya berdasarkan pengalaman saya, riset saya sendiri, kemudian dari diskusi saya dengan banyak pasien-pasien stroke gitu ya, sehingga saya susunlah ada 7 pertanyaan di mana 7-7-nya ini adalah ada scoringnya, dan kalau nanti Anda sudah jawab keluar skornya berapa, Anda bisa lihat Anda ada di posisi mana ya. Yang belum tahu DPI card seperti apa, nanti ikut webinar pekan depan ya, insya Allah. Nah, sekarang saya tanya deh kepada sahabat sehat semua. Siapa di antara Anda yang satu, meyakini bahwa diri Anda sehat? Atau yang kedua, nomor 2, Anda merasa sehat? Atau yang ketiga, saya kayaknya sakit deh. Oke, silakan pilih nomor berapa? 1, 2, atau 3? 1, saya yakin sehat sekali, fit. Yang kedua, saya merasa sehat. Yang ketiga, saya kayaknya sakit. Kang Ipoy, nomor 2. Bunda Kurniasi, nomor 3. 3. Pak Mulyadi, apa itu, we? Nomor 3. Bu Lisda merasa sehat. Oke, nomor 2. Yang lain, silakan. Ayo, kira-kira. Anda nomor 1, 2, atau 3? Ya. 2, Pak Zainal. Oh, Pak Mulyadi 2. Merasa sehat. Iya. Ada juga saya kayaknya sakit deh. Nah, jadi kalau ketahuan saya kayaknya sakit deh. Nah, kita bisa minum obat. Tapi kalau merasa sehat, akhirnya kan jadi nggak mau minum obat kan? Seperti yang saya lakukan malam hari ini nih, saya ditemani dengan cuka apel ya. Minuman cuka apel biasanya sehari 1 gelas minum cuka apel ya, untuk pengencer darah, bakar metabolisme, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke penyakit stroke. Makasih yang sudah jawab semua ya. Mengenal penyakit stroke. Jadi seperti yang kita tahu, stroke itu ada 2, ada tersumbat atau penyumbatan, ada pecah pembuluh darah. Oke, saya lanjut ya. Alhamdulillah. Oke, saya lanjut. Nah, sebenarnya stroke itu ada 3 jenis, sahabat sehat. Yang pertama, stroke iskemik, ya. Yang kedua, stroke hemoragik. Yang ketiga, namanya transient ischemic attack, atau disebutnya TIA.
Jadi stroke itu ada tiga kategori ternyata ya. Ada yang tahu transient ischemic attack itu apa? Atau ada yang baru tahu bahwa ternyata stroke itu ada 3? Ya. Kalau yang mau menyampaikan langsung juga boleh ya. Pakai mic boleh ya, langsung mic-nya dihidupkan gitu. Atau taunya cuma 2 selama ini, stroke penyumbatan ya, iskemik, atau stroke perdarahan, hemoragik. Nah, ternyata stroke itu ada 3 teman-teman ya. Sekarang kita bahas sedikit satu persatu. Iskemik itu adalah ketika pembuluh darah yang mensuplai darah ke otak tersumbat atau terhalang oleh yang namanya emboli atau trombotik atau bekuan darah atau kita sebutnya plak. Oke, gitu ya. Kita menyebutnya plak. Dan ini ternyata menyumbang 87% dari total keseluruhan kasus stroke. Ya. Jadi yang paling sering itu iskemik. Ya. Nah, tanda-tanda iskemik itu seperti apa? Kira-kira ada yang tahu tanda-tanda stroke iskemik? Jadi ketika Anda ketemu dengan seseorang yang orang itu kayaknya stroke nih, misalnya dia tiba-tiba menyon mulutnya, atau tiba-tiba dia ngomong saya nggak bisa ngangkat tangan, gitu. Nggak bisa, apa nih? Nah, itu. Atau yang tiba-tiba pingsan, gitu ya. Mana yang masuk dalam kategori stroke iskemik? Yang langsung pingsan atau yang menyon, ya tiba-tiba dia lemes, tolong apa nih? Atau yang kayak begitu. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama langsung pingsan, sakit kepala, lalu pingsan. Yang kedua seperti tadi. Mana yang dimasuk dalam kategori iskemik? Yang menyon. Yang menyon. Ada juga yang nggak menyon. Ada juga yang nggak menyon, tapi nggak ngomongnya juga udah susah. Ngomongnya udah susah. Tapi dia nggak menyon. Nah, tapi dia ngomongnya susah. Ayo, yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2, Ustaz. Nomor 1, Ustaz. Nomor 1, Ustaz. Nomor 1 pingsan, nomor 2 yang tangannya langsung nggak bisa digerakin tapi masih bisa diajak komunikasi. 2. Ya, kasih tahu ya bahwa kalau dia dropnya perlahan-lahan dropnya, maka patut diduga kemungkinan besar 99% dia stroke iskemik. Gitu. Tapi kalau dia tiba-tiba sakit kepala, lalu kemudian langsung ceder, jatuh, pingsan, ngorok, atau muntah, attack nomor 3. Kemudian pingsan, ngorok, nah itu kemungkinan besarnya ya patut diduga 99% dia stroke hemoragik, pecah pembuluh darahnya, gitu. Maka nanti penanganannya pasti berbeda tuh, antara ini kayaknya stroke iskemik nih, ini kayaknya penyumbatan nih. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini kalau hemoragik nih, apa yang perlu kita lakukan? Kita akan bahas nanti di belakang bagaimana cara penanganan penderita stroke di saat terjadinya stroke. Oke. Jadi ada 2 ya, ada emboli, ada trombotik. Nah, ini beda nih. Emboli dengan trombotik beda. Jadi stroke iskemik itu nggak cuma bicara ini tersumbat. Nggak cuma itu, kita harus tahu apakah ini penyumbatannya karena emboli atau karena trombotik, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, stroke hemoragik. Hemoragik adalah terjadi saat pembuluh darah di otak mengalami kebocoran atau pecah atau disebut perdarahan, gitu ya. Dan stroke hemoragik menyumbang sekitar 13% dari total kasus stroke.
Nah, ini disebutnya ada intracerebral, ada subarachnoid. Jadi beda lagi gitu kondisinya ya di hemoragik ini. Oke, kemudian yang ketiga, ada lagi disebutnya transient ischemic attack. Ya, transient ischemic attack dikenalnya dengan stroke ringan. Dan dia hanya berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam, bahkan dia bisa terjadi hanya beberapa menit aja, sehingga tidak menyebabkan kerusakan otak permanen. Artinya, ada mungkin di antara sekitar kita, di sekeliling kita, orang-orang yang dia kena stroke, lalu dalam waktu 1 pekan atau beberapa hari udah bisa jalan lagi, udah bisa normal lagi. Ya, ada nggak yang kena kayak gitu? Tiba-tiba tangannya nggak bisa bergerak, lalu beberapa jam kemudian atau besoknya tangannya udah bisa gerak lagi. Ada? Ya, itu disebutnya transient ischemic attack atau kita menyebutnya stroke ringan. Gitu, ya. Oke. Kemudian gejala transient ischemic attack, TIA ya, ini hanya muncul dalam beberapa saat dan hilang dengan sendirinya. Kebanyakan kasus gejalanya hanya berlangsung kurang dari 10 menit dan hilang dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun, secara umum, TIA ini mempengaruhi bagian otak yang mengontrol sistem motorik, kemampuan berpikir, dan indera penglihatan. Jadi tiba-tiba buram, tiba-tiba ngomongnya susah, gitu ya. Tapi nggak lama lagi, balik lagi dia, bisa lagi. Oke, kemudian apa sih yang terjadi pada penderita stroke? Biasanya adalah gangguan neurologis vokal atau gangguan yang terjadi pada penderita stroke. Lemah otot wajah, lemah anggota gerak, gangguan bicara, kemudian motorik atau sensoriknya lemah, penglihatannya kabur, sulit mendengar, gangguan kognitif, ya, dan emosi, kemudian sulit menelan makanan, hingga kesadarannya menurun. Nah, sekarang, sahabat sehat, untuk bisa menentukan tindakan terapi stroke, kita harus bagi dulu kategori karakter penderita stroke berdasarkan usianya. Jadi nggak bisa pasien stroke yang baru, ya, 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, 5 tahun, itu terapinya sama, nggak bisa. Karena dia punya keluhan yang berbeda-beda. Nah ini, pertama kita bagi berdasarkan 3 bagian, yaitu 0 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 12 bulan, kemudian 12 bulan ke atas. Jadi kalau udah lewat di 12 bulan dengan terapi yang baru 7-8 bulan, itu pasti berbeda karena keluhannya berbeda. Oke, sekarang kita bahas dulu. Kalau dia terkena baru, kena stroke, ya 0 sampai 3 bulan. Pertama, biasanya badan sampai tubuhnya lemas. Yang kedua, masalah pencernaan. Susah BAB, bisa 4 hari sekali, 3 hari sekali, 5 hari sekali. Kemudian kepalanya masih suka pusing, sering pusing atau vertigo, muter. Kemudian pundak dan punggungnya terasa kaku dan berat. Nafasnya sesak, pola pikirnya terganggu, mudah tersinggung, dan bisa terjadi kemiringan pada bibir atau pelo atau cadel. Kalau dia nggak miring, pelo atau cadel, ya. Tiba-tiba susah ngomongnya. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua, karakter yang kedua di usia stroke-nya 3-12 bulan. Mulai terjadi kekakuan, berat badannya menurun, sulit menelan, ya, air liur nggak terkontrol, sulit beraktivitas. Kemudian mulai penumpukan kotoran di telinga, lalu kemudian mudah tersinggung, dan yang terakhir ingin diperhatikan. Jadi ini karakter yang kedua bagi penderita stroke ya. Jadi gitu ya. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kita masuk ke yang ketiga. Jadi ada beberapa yang kita mesti pahami betul, sahabat sehat. Nggak bisa semuanya kita terapi dengan terapi yang sama. Kalau di usia stroke yang sudah lebih dari 1 tahun,
mulai ada kekakuan sebagian badan. Bisa jadi ketarik, spastik, ya. Gini, atau lunglai ke bawah, begitu ya. Kemudian berat badannya menurun, sulit menelan, kekakuan pada zona tulang belakang, apalagi kalau sudah jarang diterapi ya, jarang dimiringkan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, sebentar. Oke. Sebentar ya, agak error. Oke. Kemudian yang kelima adalah mulai sulit beraktivitas, penumpukan kotoran di telinga, kemudian mudah menangis, dan rentan terjadi serangan stroke kedua. Nah, ini penting kita pahami. Bahkan hal kecil saja tentang penumpukan kotoran di telinga. Siapa di antara Anda yang sahabat sehat sedang mengobati pasien stroke hari ini, yang ketika Anda datang ke tempat pasien, Anda cek telinganya? Ada nggak? Boleh ditulis kolom chat atau boleh ngomong langsung. Apakah ketika Anda terapi pasien stroke, Anda cek juga kondisi telinganya? Nggak pernah. Ada? Nggak pernah Nggak mengecek. pernah? Nggak pernah, Nggak Ustaz. pernah. Nah, padahal tahu nggak kenapa orang stroke? Ada beberapa kasus-kasus stroke yang kakinya udah kuat nih. Kalau tiduran, kakinya bisa ngangkat. Kalau duduk, kakinya bisa gerak-gerak. Bisa gerak-gerak ya. Nendang bisa, dorong bisa. Tapi pas jalan goyang. Pas jalan gak seimbang. Pas jalan mau jatuh. Ada nggak yang kayak gitu? Gimana? Ada? Ayo. Ada. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ternyata itu terjadi karena keseimbangan dari si pasiennya terganggu. Titik keseimbangannya itu ada di dalam sini, dalam telinga, bagian belakang. Kalau kotoran telinganya penuh, maka bisa dipastikan jalannya akan sempoyongan. Gitu. Jadi, penderita stroke itu kalau dia udah kena stroke ya, itu produksi kotoran telinganya itu meningkat beberapa kali lebih cepat daripada orang normal, gitu. Ya, gitu ya. Jadi sulit menelan apakah termasuk dalam kategori penyakit stroke? Prinsipnya gini, Ki Ageng ya. Dibilang stroke itu kalau otaknya ada penyumbatan atau ada pecah. Nah, salah satunya bisa karena salah satu dampak dari itu bisa sulit menelan. Tapi nggak bisa kita kategorikan orang yang sulit menelan udah pasti stroke, belum tentu. Gitu. Bisa jadi juga ada masalah penyakit lain. Salah satunya terganggunya atau kekakuan otot ini tracheal, ya, otot kerongkongan, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, sekarang kalau dari semua ini ya, semua keluhan-keluhan ini terjadi, mana yang mesti didahulukan sebagai prioritas pengobatannya? Sekarang misal, sahabat sehat saya tanya, tangannya kaku, kakinya kaku, mulutnya susah bicara. Mana yang lebih dulu kita targetkan untuk bisa diterapi? Ayo. Ayo, yang mana? Kakinya. Kaki. Oke, ada lagi yang lain? Makasih.
mulut. Ada lagi yang lain? Lebih sering mana ketika penderita stroke berinteraksi dengan keluarganya di rumah? Tangannya, kakinya, atau mulutnya? Mulut. Mulut. Maka mulutnya, kalau dia mengalami gangguan bicara, mesti menjadi salah satu target pertama yang kita obati. Walaupun di saat sesi terapi itu mungkin semuanya dilakukan, tapi ada satu prioritas atau durasi terapi yang kita lebihkan di area mulut, area kepala, gitu ya. Oke, itu salah satunya. Karena kalau dia ngomongnya udah susah, jalannya susah, nggak bisa, tangannya nggak bisa gerak, makin ribet, makin emosi. Yang dengerinnya nggak ngerti emosi, yang stroke karena nggak dimengerti jadi emosi. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini saya bahas lebih lengkap ya di materi training stroke komprehensif yang diadakan saat ini di bulan Juli di Banyumas. Tapi juga ada online-nya. Mungkin buat teman-teman yang jauh yang nggak bisa datang ke Banyumas ya bisa ikut online. Tapi saya sih sarankan tetap ikut offline. Walaupun saya online juga deh karena memang betul-betul nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tetap kita bisa fasilitasin untuk teman-teman untuk belajar online. Ya, jadi ada namanya landasan diagnosa dan ini nggak dipakai di terapi-terapi lain, nggak dipakai di keilmuan-keilmuan lain, hanya yang dipakai oleh kami saja di Mastakaraga dan di HMA. Apa itu P3DAS? Ada namanya PEDAS, P1, P2, P3. P1 itu apa? Pencetus. Jadi patofisiologi stroke menurut kami ya, dia ada pencetusnya. Oke. Pencetusnya itu apa? Ada pikiran, ada cedera, ada trauma, ya. Kemudian P yang kedua yaitu penyumbang. Penyumbangnya bisa gaya hidup tidak sehat, ya. Udah masalah dengan pikirannya atau cedera, gaya hidupnya nggak sehat. Penyumbang. Kemudian P yang ketiga yaitu penyebab. Nah, penyebabnya baru ada riwayat penyakit yang mungkin tidak terdeteksi. Jadi jangan pernah bilang ketika ada orang stroke, si bapak itu nggak punya diabetes, nggak punya hipertensi, gitu ya. Nggak bisa gitu, karena stroke itu pasti ada riwayat penyakitnya. Cuma nggak kedeteksi. Bisa jadi karena ambang batas nyerinya tinggi. Nah, gitu. Itu yang bermasalah. Orang-orang stroke yang dia semasa hidupnya nggak pernah sakit, nggak pernah ngerasa hipertensi, nggak pernah ngerasa gulanya tinggi, dan karena nggak pernah merasa, akhirnya nggak pernah ngecek. Padahal ternyata tensinya mulai naik, gulanya mulai naik, tapi ambang batas nyerinya tinggi, jadinya nggak berasa sama dia gitu. Begitu ngelewatin ambang batas, sudah langsung shutdown. Oke, kemudian D-nya apa? Dampak, ya. D-nya adalah dampak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah stroke-nya, iskemik atau hemoragik tadi. Kemudian akibatnya apa? Yang terjadi adalah kelumpuhan. Ini yang terjadi. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya kombinasi terapi yang tepat. Jadi jangan kita langsung lihat, oh ini stroke karena diabetes, stroke karena hipertensi. Enggak, 2P sebelumnya juga kita masih tahu pencetusnya apa, penyumbangnya apa. Saya banyak sekali ketemu pasien stroke, bahkan mungkin hampir 100%, mereka yang mengalami stroke di hari itu, mereka sedang ada masalah di hari itu puncaknya, dan beberapa hari atau beberapa pekan atau beberapa bulan sebelumnya itu
pikirannya bermasalah. Gitu. Akhirnya gaya hidupnya gak sehat, ya, begadang, workaholic, ngerokok dan lain sebagainya, minum alkohol, udah kena lah stroke. Jadi nggak bisa hanya langsung oh ini stroke-nya karena diabetes, stroke-nya karena hipertensi. Nggak bisa selesai. Penyumbangnya apa, pencetusnya apa itu kita masih tahu. Oke, ini sumbernya dari Masakaraga Education Center ya. Di sana saya sebagai salah satu penguji dan pengajar nasional di Mastakaraga, kemudian juga saya salah satu pendiri dari Yayasan Mastakaraga. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat keluhan umum pada penderita stroke ya 3 aja ini. Gangguan di zona kepala, gangguan di zona perut, sama gangguan di zona tangan dan kaki. Udah, ini aja. Gangguannya ini. Ini yang mesti kita perbaiki, ini yang mesti kita obati gitu. Jadi jangan sampai penderita stroke datang kepada kita, fokusnya hanya di terapi di tangan sama kaki. Padahal BAB-nya bisa bermasalah, pipisnya bisa bermasalah, gitu ya. Kemudian mungkin makannya juga masih bermasalah, gitu. Jadi keluhan umumnya mesti kita obati semua. Nah, 3 tahapan dalam terapi stroke menurut saya di Healthy Mastery Academy ada 3 asas kesembuhan, yaitu diagnosa, kemudian terapi, kemudian herbal. Udah, 3 ini Anda kuasai, maka insya Allah Anda bisa melakukan praktek terapi stroke dengan baik, kemudian progresnya bisa kelihatan, ya, bahkan lebih cepat daripada yang Anda targetkan atau Anda bayangkan. Nah, 3 diagnosa yang perlu dipelajari. Pertama, fisiodiagnosis atau mempelajari apa namanya, skor dari range of motion-nya pasien. Nanti ada kalau di training TSK itu sahabat sehat akan dapat form, nanti formnya bisa buat pasien, nanti ditulis tuh semua catatan-catatan hasil fisiodiagnosisnya. Kemudian yang kedua, diagnosa menggunakan alat namanya QI holistik untuk melihat bukan cuma riwayat penyakit, ya, tapi juga masuk ke gaya hidup tadi tuh pencetus penyumbangnya dan pencetusnya. Jadi masuk juga ke sana. Bahkan sampai kepada kondisi temperamennya seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya. Alat ini penting buat teman-teman yang ingin mengambil spesialisasi stroke. Karena dari alat ini kita bisa melihat progres perubahannya dari dalam tubuhnya dia yang kita nggak bisa baca. Gitu. Kalau menggunakan kita suruh dia cek lab segala macam, biayanya mahal, mobilitasnya susah. Nah, dengan alat ini kita bisa lakukan sambil di sesi terapi. Kemudian yang ketiga, diagnosa yang ketiga adalah kemampuan kognitifnya seperti apa. Kemudian afasianya masuknya afasia apa gitu ya. Ada sensorik, ada motorik atau ada nominal. Dia masuknya di afasia apa gitu. Setelah diagnosanya kita catat, oh oke, berarti tangannya seperti ini kondisinya, kemudian hasil QI holistiknya begini, dari mulai pembuluh darahnya, lambungnya, jantungnya, semua kebaca gitu ya. Kemudian oh jenis afasianya seperti ini, udah nanti kita bisa lakukan putuskan tindakan terapinya seperti apa. Berapa harga alatnya? Sabar Pak Supri, tenang aja ya. Nanti saya akan jelasin sedikit ya. Nah, jadi sahabat sehat, pertama diagnosa dulu. Ada 3 diagnosa yang perlu sahabat sehat pelajari dan ini akan dipelajari ketika sahabat sehat mengikuti training stroke komprehensif ya. Semuanya akan dipelajari itu ya secara lengkap. Jadi tidak ada yang apa namanya ditutup-tutupin gitu ya. Istilahnya kalau kemudian teman-teman belajar itu totalitas gitu ya. Itu insya Allah jadi totalitas. Nah ini saya kasih lihat contoh salah satu hasil QI holistik ya yang dialami oleh salah seorang penderita stroke. Saya buka dulu ininya ya datanya.
Cuma saya tutupin namanya. Jadi seperti ini sahabat sehat tampilannya. Ini adalah hasil dari penderita stroke. Kelihatan di sini ada hambatan pembuluh darah, ya. Kemudian pembuluh darahnya ternyata tidak lentur, kelenturannya berkurang. Kemudian di elastisitas pembuluh darah koronernya itu juga melemah, ya. Inilah yang menyebabkan salah satunya orang itu terkena stroke, ya. Kemudian ada lagi, nih kalau kita lihat ke bawah, usus halusnya. Ini orang yang tadinya gemuk, sehat, jadi kurus. Kenapa bisa kurus? Karena ternyata sekresi pepsinnya sudah melemah, gerakan peristaltik lambungnya sudah melemah, akhirnya mengolah makanan nggak bisa jadi nutrisi yang dengan baik. Gitu. Nah, ini semua ada 100 halaman, sahabat sehat, lengkap ya, kegemukannya seperti apa, kemudian kondisi mata, ya, kondisi lain-lain, ya. Ini Anda bisa lihat, bahkan di sini. Yang menarik, alat ini tidak hanya diperuntukkan bagi penderita stroke, tapi juga bagi orang sehat. Karena ternyata ada satu tanda di sini, indeks stroke dan volume stroke. Ketika ini warnanya sudah mulai biru, ya, bahkan mungkin ada di kuning atau di merah, ini sudah sangat perlu diwaspadai. Karena ini akan menjadi satu tanda bahwa orang itu akan terkena stroke. Gitu, ya. Jadi walaupun dia sehat, kita bisa baca nih apakah orang ini punya potensi terkena serangan stroke atau tidak. Oh, Masya Allah kan, ya. Yang mana hal ini tidak bisa dideteksi ya pakai alat-alat medis hari ini. Tapi mungkin sudah ada alat medis dan harganya sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Saya pernah sama Kang Tommy itu ya datang ke salah satu pameran, itu alatnya luar biasa mahal. Padahal yang dicek cuma sedikit. Kalau kita ada 30 lebih parameter yang dicek. Ya. Alatnya berapa? Nantilah kita bahas. Sabar ya. Oke, sedikit lagi. Kemudian terapi. Teknik terapi yang perlu dipelajari adalah ini. Terapi zona kepala karena tadi ya keluhan umum penderita stroke. Kedua, terapi zona perut ya, salah satunya keluhan umum penderita stroke. Yang ketiga, totok kabataki, ini menyasar kepada tangan dan kaki. Kemudian akupuntur MLS dan HDO, ini menyasar tangan dan kaki. Bekam basah ini untuk meningkatkan sirkulasinya ya. Kemudian mengeluarkan beberapa hormon-hormon yang perlu dikeluarkan secara otomatis melalui stimulasi bekam. Kemudian ada kop api untuk naikin energinya. Kemudian ada moksibusi juga untuk sama naikin energinya. Dan juga ada elektrostimulator. Jadi ada akupuntur menggunakan stimulator untuk apa? Untuk mengendorkan atau menguatkan otot tangan dan kaki yang mengalami kelumpuhan. Ya, jadi pakai ini. Salah satu sahabat saya ada yang punya elektrostimulator itu sampai 10 alat. Bayangkan kalau satu alat kan ada 12 kabel. Satu orang bisa 6 kabel. Berarti dia bisa 2 orang. Kalau 10 alat berarti bisa 20 orang sekaligus. 20 orang terapi sekaligus, seret. Atau 10 orang terapi sekaligus, seret. Satu kali terapi misalnya gitu ya, terapi stroke 250.000 kali 10, 2,5 juta. Seret, nggak nyampe sejam. Dapat 2,5 juta. Masya Allah ya. Siapa yang mau dibayar sejam 2,5 juta? Ada yang mau dibayar sejam 2,5 juta? Sejam aja. Oke, kemudian yang ketiga, sahabat sehat yang perlu dipelajari tentang meramu herbal. Herbal tentang stroke. Mulai dari jenis herbal stroke itu apa saja, khasiat dari herbal itu apa, zat aktif herbal itu apa, sehingga fungsinya ini apa gitu ke dalam tubuh. Karena saya akan menampilkan ya di training stroke itu obat-obatan kimia sintetis itu fungsinya untuk apa? Ada
apa dia memicu apa, dan kalau pakai herbal itu seperti apa, gitu ya. Nanti keluar. Dan yang terakhir adalah cara meramu herbal stroke-nya ya. Jadi ini yang akan sahabat sehat pelajari semua teknik tentang terapi ya, terapi stroke. Jadi saya ya berpikir bahwa rasanya ilmu ini sangat penting untuk dipelajari. Ada alasan terakhir, kenapa sahabat sehat perlu mempelajari teknik ini. Nah, ini saya buka. Ya. Yang terakhir adalah peluang bisnis di dunia terapi stroke. Yang pertama, terapi yang diperlukan kontinuitas. Jadi nggak bisa terapinya 1 kali aja, apalagi sebulan sekali. Terapinya perlu sepekan 3 kali, atau sebulan 12 kali, atau minimalnya sepekan 2 kali. Berarti sebulan udah 8 kali. Kedua, jumlah penderita stroke-nya terus bertambah, nggak berkurang. Gitu ya, semakin nambah orang, semakin nambah penderita stroke. Yang ketiga, terapis yang spesialisasi stroke itu belum sampai 1% dari jumlah populasi penderita stroke. Karena minimalnya terapis stroke itu yang spesialis minimalnya 2.000 orang. Hari ini nggak nyampe 2.000. Ya, yang spesialis ya. Ada yang tanganinya umum aja semua. Apa yang lu mau gua ada. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, mengembalikan harapan dan semangat kepada penderita stroke. Bayangkan ketika dia bertahun-tahun begini, tangannya begini nih. Kalau mau salaman, dorong, balik lagi. Dorong, balik lagi. Nggak bisa ngangkat. Boro-boro ngangkat. Gini doang. Nggak bisa. Lalu 1 kali terapi sama kita, tangannya turun. Udah 2 tahun, 3 tahun tangannya naik. Terapi 1 kali sama kita, tangannya turun. Walaupun turun nih, belum bisa naik lagi. Ini udah senengnya luar biasa. Atau tangannya menggenggam. Nggak bisa ngebuka-buka nih. Lalu tiba-tiba ketika kita terapi, ya, biiznillah, itu bisa begini. Nah, segini doang nih. Itu bahagianya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Padahal baru begini doang. Atau yang begini tiba-tiba dia bisa, bisa Pak, bisa. Walaupun cuma begini doang. Tapi belum full gitu. Itu semangatnya, harapan hidupnya, itu udah balik lagi. Ya. Kemudian yang terakhir, yang nggak kalah pentingnya, terapi stroke ini per sesinya mulai dari 250.000. Sahabat sehat, ketika ada seorang pasien stroke datang ke kita, ya mungkin di antara sahabat sehat yang sedang menangani pasien stroke mungkin tarifnya bisa lebih besar ya. Alhamdulillah ya, nggak masalah gitu. Sebenarnya tidak ada patokan atau umumnya tarif terapi stroke. Ya, yang penting satu, kita tidak membohongi dia, gitu ya. Kita memang seorang ahli terapi stroke, kita punya pengalamannya, kita punya ilmunya untuk mengajar, untuk menterapi itu ya. Sah-sah saja kita mau kasih tarif berapapun gitu ya. Yang penting value-nya sesuai. Jadi yang kita kasih ya apa namanya sesuai lah kira-kira gitu ya. Kayak misalnya air mineral aja ya. Kalau di warung pinggir jalan harganya cuma 3.000, 4.000, 5.000. Mulai masuk ke dalam mall bisa 10.000. Mulai masuk ke hotel 15.000, 20.000. Mulai masuk ke pesawat 25.000 ya. Bahkan saya pernah beli air Equil dulu. Ya iseng-iseng pulang dari Manado, pulang dari training terapi stroke plus juga nerapi stroke di sana dari Manado, itu saya beli Equil ya. Equil itu harganya berapa? 70.000 atau 75.000 air minum, air putih. Ya, saya bilang luar biasa ini ya. Ya, kok bisa ada orang minum air semahal ini ya. Jadi kenapa dia bisa mahal gitu ya? Karena botolnya cakep, dijual di tempat yang tepat gitu ya. Bayangkan jika seandainya sahabat sehat ambillah 250.000 1 kali terapi. Sebulan minimalnya 12, maksimalnya 12 kali terapi. Atau ya kita ambil 10 kali terapi lah.
10 kali terapi berarti 2,5 juta. Anggaplah kalau misalnya Pak, kalau Bapak ambil paket terapi, misalnya terapi pertama kali ini 1 kali, lalu yang tangannya tadinya nggak bisa bergerak tiba-tiba bisa begini, ya itu dia langsung ngambil paket tuh. Saya ikut bayar paket deh, nggak ada duit juga akan diada-adain, dia akan minta ke keluarganya untuk support, anak-anaknya untuk support begitu ya. Dapat, Bapak kalau ambil paket ke saya kurangin 200.000 Pak, jadi 2,3 juta. Satu pasien untuk 10 kali terapi. Satu sesi terapinya maksimal 2 jam. Berarti kalau 10, 20 jam. Teman-teman dibayar 20 jam, 2,5 juta. Berarti belum nyampe, atau 2 juta deh. Belum nyampe 1 hari tuh. Belum 24 jam tuh. Ya, cuma 20 jam doang sebulan. Kalau dapat 5 pasien, 10 juta. Pak Mul, UMR, UMP Cikarang berapa? UMP Subang berapa tuh ya? UMP Kerawang berapa tuh Bu Lisda? Ya, UMP Cirebon berapa? UMP Bogor Jakarta aja 4 jutaan ya. 4 jutaan itu kerjanya udah dari pagi sampai sore, plus berangkatnya mesti kayak ikan asin naik kereta, itu saya luar biasa ya. Gitu. Plus pulangnya harus malam juga. Kalau nggak masuk dipotong, kerja 6 hari, ya bayangkan teman-teman, ya kita cuma ngurusin 10 orang aja pasien stroke. 5 orang aja sebulan nih, 5 orang aja pasien stroke. 2 juta kali 5, 10 juta. Ya, Masya Allah itu. Sisa waktunya kemana? Bisa buat belajar, nambah investasi ke leher ke atas, bisa buat bersama dengan keluarga, betul-betul bisa memperhatikan pertumbuhan anak-anak kita, betul-betul bisa quality time dengan pasangan gitu ya. Saya bahkan sekarang karena totalitasnya ke sini, jadi bisa nulis e-book, bisa belajar lagi buat nulis buku lagi gitu ya. Ngeramu herbal lagi buat bikin herbal-herbal baru lagi gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ketika bagi teman-teman terapis. Oh, saya sehari 20 pasien. Saya kemarin ketemu dengan Ketua Umum PBI yang baru. Mau berapa lama sih kita nerapi sehari itu 20 pasien sendirian gitu. Mau berapa lama? Nggak mungkin dapat kalau stroke, nggak mungkin dapat pasien stroke 20 sehari. Nggak bakal kekejar. Paling juga cuma 3 atau 4 orang sehari. Itu udah gempor pasti. Ya, bayangkan aja kalau misalnya teman-teman mau 20 sehari, 30. Jangan sampai pasiennya sehat, kitanya wafat. Gitu ya. Oke, sahabat sehat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, belajar itu mudah, belajar itu murah. Yang susah cuma karena kita merasa diri kita resah, kita merasa diri kita tidak punya apa-apa, dan kita merasa bahwa rezeki kita sangat jauh terpisah sama kita. Maka hidup cuma sekali, bermanfaatnya mesti berkali-kali. Hidup itu pasti wafat, maka belajarnya sampai akhir hayat. Terima kasih, saya Andi Hasbi, saya kembalikan ke Kang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Terima kasih Ustaz. Makasih banyak Ustaz Andi atas materinya di malam hari ini. Teman-teman jangan beranjak dulu ya, karena insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang masih penasaran ya, bagaimana Ustaz Andi selama lebih daripada 10 tahun fokus dalam dunia terapi stroke ya, pasien beliau itu hampir di seluruh Indonesia ya. Ini menangani berbagai macam kasus. Silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti insya Allah kita akan bacakan satu persatu. Nah, sambil menunggu teman-teman mungkin menuliskan pertanyaannya, saya izin untuk menyampaikan informasi dulu ya mengenai tentang jadwal training stroke komprehensif yang ada di Banyumas. Nah, di sini saya lihat ada penanggung jawab pelaksananya, ada Ki Ageng. Ki Ageng, nanti saya minta tolong dibantu ya untuk
dikirimkan di kolom chat nomor Ki Ageng, biar nanti teman-teman yang tertarik untuk daftar training stroke comprehensive di Banyumas ini bisa langsung menghubungi Ki Ageng. Oke, ini saya izin share ya teman-teman informasinya. Teman-teman tidak dipaksa kok untuk mengikuti training ini ya. Bagi teman-teman yang punya kelapangan rezeki dipersilakan, bagi yang belum mudah-mudahan kita berdoa di kesempatan yang lain bisa nanti mengikutinya ya. Pokoknya kalau di HMA mah bebas ya, tidak begitu terlalu kita paksakan karena kita juga menyediakan training-training yang gratis. Tapi kalau teman-teman pengen memperdalam bahkan sampai menjadi seorang spesialis ya memang teman-teman mesti memaksakan diri untuk bisa mengikuti trainingnya. Nah ini yang acara di Banyumas ya. Ini ada 2 sesi nanti, tapi ini masuk dalam satu jenis training ya, jadi bukan terpisah ya, tidak ada yang bukan online ada offline dan online-nya, tapi ini satu jenis training. Tapi memang ada 2 sesi, karena materinya padat banget teman-teman. Yang dipelajarin itu 14 keilmuan, bukan cuma 1, bukan cuma 2, tapi 14 keilmuan. Maka nanti ada yang sesi online, ya artinya belajarnya via online juga gitu ya. Nah itu biasanya nanti dipelajarin tuh sesi-sesi yang berkaitan sama teori. Nah nanti yang offline-nya itu khusus praktek dari pagi sampai dengan sore itu full praktek pokoknya ya. Jadi kayak tadi pijat, akupuntur, kemudian bekam stroke, kemudian moksa dan lain-lain itu nanti ada di offline ya karena memang langsung praktek. Nanti berpasang-pasangan, saling pegang, saling praktek supaya teman-teman pulang dari training tidak membawa hanya sekedar keilmuan secara teori, tapi langsung bisa mulai praktek. Ya, dan ini ada di tanggal 11 dan 12 Juli besok, ya bulan depan ini, yang offline-nya, nanti yang online-nya di tanggal 1 dan 3 Agustus, menyusul. Ya, jadi ada jeda sekitar 15 hari. Ini sengaja diambil agar teman-teman punya kemudahan untuk melakukan cicilan. Jadi panitia kita, Ki Ageng di Banyumas ini memberikan kemudahan untuk teman-teman bisa melakukan 2 kali cicilan. Ya, jadi sebelum kegiatan offline teman-teman bisa cicil dulu 1.500.000. Nanti mau kegiatan yang online teman-teman cicil lagi 1.500.000 ya. Nanti teman-teman dapat keilmuan lengkap 14 keilmuan yang sudah tadi disampaikan sama Ustaz Andi, mulai dari sisi diagnosis, ya teknik terapinya sampai kepada peracikan herbal. Nanti fasilitasnya banyak banget ya, yang teman-teman dapat mulai dari kalau dari pusat itu dikasih buku, dikasih buku Sembuh Bahagia karangan Ustaz Andi Hasbi, teman-teman dapat yang kalau beli harganya 250.000 ya, kemudian dapat baju, kaos ya. Kaos khusus di sini ada tulisan spesialisasi stroke gitu ya. Saya kalau ada pasien stroke nih, saya kan buka praktek ya di Bojonggede, Bogor. Saya itu kalau ada pasien stroke pertama kali datang nih, jadi bukan kesekian kali, tapi baru pertama kali datang, itu mesti pakaian yang saya pakai adalah pakaian dari HMA ya, yang di sininya langsung ada tulisan spesialisasi stroke terapis gitu ya, sehingga memberikan kesan pertama yang sudah positif lah ya. Nah itu teman-teman nanti bisa pakai itu ketika melakukan terapi stroke di di kliniknya teman-teman atau langsung home care misalkan di daerahnya masing-masing. Nanti dapat juga ID card yang itu bisa e-money ya, ada fotonya teman-teman, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu ya sebagai tanda pengenal. Ada nomor ID-nya dari HMA juga yang itu menandakan bahwa teman-teman adalah alumni kita. Kemudian teman-teman dapat sertifikat resmi dari LKP ya. Kemudian teman-teman juga nanti dapat beberapa fasilitas makan ya. Tapi kalau tidak salah kalau dari Ki Ageng itu tidak dapat fasilitas ini aja, fasilitas menginap. Tapi di sana tuh penginapannya murah banget ya. Nah Ki Ageng silakan ya bantu tuliskan nomornya di kolom chat Ki Ageng ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut di daerah Banyumas silakan langsung menghubungi Ki Ageng. Nanti bisa langsung melakukan DP atau cicilan pertama langsung supaya terdaftar. Sekarang yang terdaftar tuh pesertanya sudah 9 orang ya. Nah ini kalau tidak salah sekitar 15 orang pasiennya mungkin nanti akan itu tuh
Ki Ageng atau teman-teman yang mau daftar silakan ya. Ini bisa dituliskan juga di di kolom chat ini ya. Atau nanti buat teman-teman yang mau langsung daftar bisa menghubungi nomor admin kita juga, admin pusat HMA ya. Ini saya kirimkan nomornya di kolom chat. Sebentar. Oke. Di Jakarta, oke, siap. Buat teman-teman yang nanti mau mungkin domisili di daerah Jabodetabek atau sekitarnya dan mau ikut yang di Jakarta, nanti adanya di bulan September tapi ya, karena ini yang di bulan Juli ini khusus untuk yang di Banyumas ya. Nah ini yang daerah Jawa Tengah, Jawa Timur silakan merapat ke daerah Banyumas langsung sama Ki Ageng. Ini Ki Ageng sepertinya lagi keluar tadi dari Zoom. Silakan teman-teman bisa catat nomornya atau langsung hubungin admin pusat. Itu nomornya udah saya kasih ya, admin pusat HMA ya. Nanti akan diarahkan ke Ki Ageng. Oke ya. Jadi silakan langsung hubungin nomornya admin pusat HMA. Oke, ini informasi yang di Banyumas. Kemudian buat teman-teman yang pengen ikut ya, yang ada di Jabodetabek, ini nanti insya Allah akan ada di tanggal 16 sampai dengan 21 September. Jadi rapel ini online dulu baru offline ya, 5 hari berturut-turut. Nanti ada jeda 1 hari buat perjalanan sih ya. Nah ini silakan teman-teman bisa langsung cicil dari sekarang ya, mumpung dapat harga spesial di angka 3 juta. Jadi teman-teman bisa langsung cicil. Dan saya mau kasih informasi di sini ya, tapi khusus buat di sini aja ya. Saya belum kasih informasi di mana-mana nih. Karena ini saya baru diskusi tadi sama tim manajemen, sama tim panitianya juga. Jadi buat 10 orang yang daftar untuk training stroke komprehensif yang di Jakarta ini, 10 orang aja ya, ini nggak lebih daripada 10 orang, kita akan ada voucher spesial free penginapan 1 malam. Oke, jadi ini buat 10 orang aja ya. Jadi nanti kan ini 2 hari nih, full offline-nya kan 2 hari. Biasanya kan Sabtu Minggu. Nah, hari Sabtu itu full belajar dari pagi sampai sore, mungkin sampai menjelang maghrib. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin yang daerah Jabodetabek bisa pulang ya, atau rumahnya dekat bisa langsung pulang. Tapi buat yang mungkin di Bandung, di daerah-daerah sekitar luar Jabodetabek yang lumayan jauh, ini kan nggak mungkin pulang, mesti menginap. Nah, buat 10 orang yang memang niat banget untuk mau ikut training tour komprehensif di Jakarta, tanggal 16 dan 21 September ini, masih 3 bulan lagi loh. Teman-teman bisa nabung dari sekarang. Buat 10 orang, silakan teman-teman bisa japri admin HMA sekarang, karena kita akan kasih voucher spesial penginapan gratis untuk 1 malam. Tapi kamarnya nanti di sharing ya. Biasanya 1 kamar tuh berdua ya kalau di hotel atau di tempat penginapan. Nah silakan teman-teman bisa japri ya. Ya hanya 10 orang aja nih, nggak saya share di mana-mana ya. Dan untuk seluruh peserta baik nanti di Banyumas ataupun di Jakarta, teman-teman akan dapat voucher yang kedua, voucher gratis e-book yang langsung ditulis oleh Ustadz Andi Hasbi. Ya, langsung ditulis oleh Ustadz Andi Hasbi, gratis e-book. Berapa totalnya, Kang? Totalnya 5 e-book. Ya, jadi teman-teman akan langsung gratis e-book, totalnya 5 e-book semuanya didapat. Karena saat ini kita baru ada 5 yang ready ya. Nah, nanti teman-teman bisa dapat semua. Nah, ini yang dipelajarin banyak banget tuh. Total ada 14 teknik yang akan teman-teman pelajari dalam kelas ini. Dan ini adalah salah satu kelas yang paling tinggi tingkatannya di Healthy Mastery Academy. Alumni dari kelas TSK itu sangat spesial kalau di kita. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bikin asosiasi khusus untuk terapi spesialisasi stroke di Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ada aplikasinya sendiri. Ya, jadi orang-orang pasien-pasien stroke kalau mau terapi stroke tinggal buka aplikasi kita gitu kan. Mudah-mudahan doakan aja ya. Nah ini ya teman-teman dapat fasilitasnya. Yang di Banyumas sama ya, yang di Banyumas sama. Oke, kalau yang di Jakarta cuma dapat bonus tambahan aja tuh ya, tadi voucher spesial. Nah, buat teman-teman yang Kang, saya ada di Sumatera, saya ada di Papua, saya ada di Kalimantan, mungkin tidak sempat untuk ikut, baik di Banyumas atau di Jakarta nanti, ini kita juga sediakan yang full online. Jadi seharusnya kan ada yang offline-nya, tapi ini full online semua.
ya. Nanti biayanya teman-teman dapat di angka 2.750.000, tapi nanti buat mungkin 5 orang pertama bisa lebih kurang lagi. Ya, ini tadi yang e-book saya bilang ya, teman-teman dapat 5 e-book spesial. Oke, yang baru ada tuh 3 bulan bebas hipertensi, 3 bulan bebas diabetes, 3 bulan bebas kolesterol, 6 bulan bebas kanker, 3 bulan bebas stroke, ya, ini ada 5. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat keseruan dari training stroke komprehensif, izin sedikit saya coba kasih cuplikannya ya. Nah, ini salah satu training kita yang ada di Jakarta. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana keseruan dari training stroke komprehensif. Oke. Bentar, berkah berlimpah. Bentuknya berkah tentu ketika kita membantu orang akan ada keberkahan di sana gitu ya. Ya, artinya wilayah sini sampai ke bawah ini, seluruh sini kalau sakit bisa cari di sebelahnya dulu. Kalau sebelahnya nggak ada, telapak tangan. Kalau nggak ada, energi minus, ada energi netral, ada empowering. Nah, orang stroke itu posisinya di minus. Bertumbuh, berkah, berlimpah. Bertumbuh, berkah, berlimpah. Bentuknya berkah. Oke, itu kayaknya sinyal saya ada error ya. Jadi videonya ngadet-ngadet, intinya seru banget. Buat teman-teman yang mau daftar silakan langsung japri admin Halma ya, langsung aja pengen daftar yang di Banyumas atau mau langsung booking yang di Jakarta. Yang di Jakarta insya Allah pendaftarannya sudah dibuka dan malam hari ini kita resmikan untuk dibuka yang di Jakarta karena informasinya belum saya share kemana-mana ya. Jadi selamat buat teman-teman yang mau mendaftarkan diri. Kalau nanti ada voucher spesial baik yang di Banyumas atau yang di Jakarta. Ya, saran saya buat teman-teman yang pengen memanfaatkan momentum langsung daftar yang ada di Banyumas karena insya Allah pelaksananya bulan depan ya cepat. Jadi bisa teman-teman langsung praktek, bisa teman-teman langsung mulai jalan atau bahkan bisa mulai langsung menghasilkan. Ya, yang mau mengumpulkan duitnya dulu bisa daftar yang di Jakarta. Ini masih 3 bulan lagi. Teman-teman DP dulu aja ya. Kalau tidak salah tuh 500.000 teman-teman sudah bisa langsung mengamankan seatnya. Nanti sisanya teman-teman cicil ya, minimal seminggu sebelum pelaksanaan sudah harus dilunasi ya. Oke, itu aja teman-teman dari saya informasinya. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya. Kita coba bahas. Oke, dari beberapa pertanyaan yang Ustadz tadi udah jawab, ada yang mau dibahas secara lebih detail, Ustadz? Iya, ini ada beberapa teman-teman yang nanya ya terkait kondisi pasien stroke-nya yang
terjadi gitu ya. Kalau teman-teman misalnya kan ini training TSK-nya masih 1 bulan lagi gitu ya, bulan Juli ya. Lalu keluhannya ada yang tadi hanya kata-kata Assalamualaikum saja, kemudian juga sulit menelan begitu ya, dan lain-lain. Saya sarankan sahabat sehat untuk fokus melakukan pemijatannya di wilayah kepala. Pemijatan wilayah kepala gitu. Yang kedua ada namanya akupuntur HDO. HDO itu adalah akupuntur yang dimasukkan ke ke dalam kulit kepala dan disimpan selama minimal 24 jam sampai 3 hari. Gitu ya, 24 jam sampai 3 hari. Jadi Bu Lisda, kalau kemudian Ibu bisa totok wajah gitu, kepala, Ibu lakukan itu tapi sepekan 3 kali. Nah, sepekan 3 kali. Lalu kemudian salah satunya juga ya, kalau misalnya mungkin nanti nunggu TSK masih lama, maka coba saja beli e-course. E-course premium di HMA yang saya buat untuk pijat kepala khusus untuk stroke ya. Ada pijat stroke, ada pijat kepala. Itu 2 teknik yang berbeda ya. Jadi silahkan nanti dihubungi ke admin belajar menggunakan e-course. Bisa diakses langsung ya Kang Tommy ya. Kalau e-course ya, bayar malam ini, besok udah bisa langsung diakses videonya, recordingnya, rekaman tekniknya gitu ya, e-course-nya disimak di YouTube private gitu, yang hanya khusus bagi mereka yang sudah daftar saja. Dan itu lifetime. Bisa kapan saja kawan-kawan mengulang. Jadi sambil nunggu TSK-nya berjalan nanti di bulan Juli, ya udah belajar aja dulu e-course-nya gitu. Buat teman-teman juga yang mungkin sudah daftar TSK ke Banyumas, kalau misalnya ingin belajar lebih dulu, lebih cepat begitu ya, menggunakan e-course aja. Nah, itu bisa ke admin gitu. Kalau di TSK ada materi HDO, ada. Materi HDO ada gitu ya. Materi HDO ada. HDO itu jadi dia yang di kepala itu menyimpan memori baru, membuat memori baru di bagian otak yang sehat. Gitu. Jadi otak stroke yang udah mati itu dia usianya 40 tahun sekali beregenerasi. Jadi kalau dia udah mati nunggu nggak cuma 1-2 tahun, bisa belasan tahun, bisa sampai 40 tahun baru bisa hidup lagi. Kalau orangnya sehat sampai 40 tahun kemudian, kalau stroke di usia 60 belum sempat otaknya sehat udah keburu wafat gitu. Maka HDO kepala itu menstimulasi otak supaya menyimpan memori di belahan otak yang sehat. Kan menyimpang tuh, menyilang gitu ya. Bukan menyimpang, menyilang ya. Namanya kontralateral. Kalau otak kiri yang kena, tangan kanan sama kaki kanan yang bermasalah. Maka nanti di akupuntur HDO-nya di sebelah kanan. Di sebelah kanan karena kontralateralnya bermasalah. Ketika nanti di HDO-nya di kanan, disimpan 1 hari sampai 3 hari, ketika dia belajar gerak, memorinya nyimpen di sini. Nah, gitu, memorinya nyimpen di sini. Nanti HDO akan dipelajari ya, insya Allah. Gitu. Oke, itu saja Kang Tommy. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan. Oh ya ini, kalau teman-teman yang Bu Suryansi nih, jari tangan sama kakinya masih kaku, padahal udah pakai terapi elektroakupuntur. Saran saya, gunakan terapi pijat, gunakan terapi moksa, gunakan terapi bekam. Jadi terapi stroke itu nggak bisa menggunakan satu teknik terapi. Ya, karena stroke itu kompleks sekali. Maka kenapa teman-teman penting belajar beberapa skill terapi dari 14 skill yang ada di TSK, supaya itu, pakai teknik elektrosimulator nggak bisa, oke, saya pakaiin moksa. Moksa nggak bisa, saya pakaiin pijat kabataki. Pijat kabataki nggak bisa, saya pakaiin terapi yang lain. Begitu terus, sehingga teman-teman bisa maksimal hasilnya.
gitu ya. Jadi jangan berpatokan pada terapi satu aja gitu ya. Oke. Baik, kalau online bisa belajar nggak Pak? Bisa. Ya, online bisa. Tetap kita berharap teman-teman hadir offline. Tapi kalaupun hanya bisanya online, iya, tetap bisa. Nanti daftar aja ke Kak Syifa ya. Ke Kak Syifa silakan. Gitu. Oh, udah dibekam, udah dipijat, sudah ditopung juga. Durasinya berapa kali, Bu? Sepekan. Ada 3 kali nggak sepekan? Ya, kalau belum 3 kali, coba dilakukan 3 kali sepekan, begitu. 2 kali ya, naikin Bu, jadi 3 kali Bu sepekan. Senin, Rabu, Jumat, nanti ketemu lagi Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Ahad, nanti ketemu lagi, begitu ya. Coba dirutinkan, ya mudah-mudahan. Oke, begitu saja Kang Tommy. Oke, siap, Mas Allah. Ini luar biasa banget. Mudah-mudahan teman-teman dikasih kemudahan ya untuk bisa daftar training stroke komprehensif baik yang di Banyumas ataupun di Jakarta bulan September nanti. Di Banyumas insya Allah bulan depan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu, bisa belajar bareng, bisa diskusi bareng ya. Kebetulan saya juga buka rumah terapi stroke di Bogor, kalau Ustaz Andi di Sukabumi ya, buat teman-teman nanti yang dekat-dekat ya bisa main ya. Kalau sudah jadi alumni lebih enak lagi, jadi bisa sharing, bisa saling tukar pengalaman dan lain-lain. Oke, gitu aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan makasih banyak Ustaz Andi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan keilmuan beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan keluarganya disehatkan selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya.